Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Ruhyat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Muara Enim. Saya adalah peserta Diklat SAR CPNS 2025 golongan 3 gelombang 1 angkatan 3 nomor urut 22 Kota Lubuk Linggau. Metode pembelajaran pada Diklat SAR CPNS 2025 hari ini yaitu asinkronus yang diisi oleh Bapak Dr. Alam Syaril, MPD. Berikut ini saya akan menyampaikan dua materi yang sudah dipelajari hari ini, yaitu analisis isu kontemporer yang terjadi di instansi dan isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan masyarakat. Materi pertama, analisis isu kontemporer yang terjadi di instansi. Ada tiga isu yang menurut saya perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut, yaitu 1. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait adanya perubahan pengurusan IMB menjadi PBG dan SLF. Yang kedua, kurangnya rasa peduli dalam berpakaian rapi saat bekerja. Dan yang ketiga, tidak adanya key performance indikator bidang tata bangunan dan jasa konstruksi. Dari ketiga isu tersebut, yang menjadi prioritas adalah tidak adanya key performance indikator bidang tata bangunan dan jasa konstruksi. Analisis kriteria isu yang digunakan adalah USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Untuk perhitungan bobot adalah 1-5 poin. Jadi hasil analisis isu berdasarkan bobot penilaian USG untuk isu tersebut adalah urgency 4, seriousness 5, growth 5, jadi totalnya 14 poin. Berikutnya mengenai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan masyarakat. Ada tiga isu menurut kelompok kami perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut, yaitu 1. Larangan truk batubara di jalan umum. 2. Degradasi lingkungan dan bencana ekologis. 3. Akses pelayanan kesehatan di kecamatan terpencil. Dengan menggunakan metode analisis isu tapisan APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, berdasarkan analisis isu dengan teknik tapisan APKL, maka isu yang paling berbahaya jika tidak diantisipasi adalah degradasi lingkungan dan bencana ekologis. Alasannya, 1. Skala dampak. Bencana ekologis seperti banjir besar dan pencemaran air berdampak pada skala yang lebih luas, mengancam keselamatan jiwa, kesehatan ribuan orang, dan keberlanjutan wilayah hidup secara permanen. Yang kedua, irreversible atau sulit kembali. Kerusakan lingkungan seringkali bersifat permanen atau membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk pulih. Berbeda dengan isu lalu lintas seperti yang nomor 1 atau akses kesehatan seperti yang nomor 3 yang dampaknya lebih terlokalisasi dan bisa segera diatasi dengan intervensi kebijakan cepat. Ancaman fundamental. Jika lingkungan yang rusak mengancam hak dasar manusia untuk hidup sehat dan aman, menjadikan ancaman fundamental terhadap kehidupan bermasyarakat di Muara Enim. Rekomendasi kebijakan, yang pertama, pengetatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Yang kedua, audit lingkungan dan publikasi hasil secara transparan. Yang ketiga, kewajiban reklamasi dan pemulihan ekosistem. Dan yang keempat, penguatan kebijakan pencegahan bencana berbasis lingkungan. Peran serta ASN dan pencegahan dan penyelesaian isu. ASN sebagai pengawas dan penjamin kepatuhan. ASN sebagai fasilitator dialog sosial. Dan ASN sebagai pelaksana transparansi publik. Dan yang terakhir, ASN sebagai teladan perilaku ramah lingkungan. Demikian jurnal harian saya hari kedua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.